Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel, masih dalam proses pembinaan RBW binaan kami dengan ukuran 4x4 bekas kamar. Saudaraku yang saya hormati, RBW ini sudah tidak asing lagi di hadapan Bapak Ibu, karena saya selalu memperlihatkan bagian daripada rumah RBW binaan kami ini modelnya seperti ini. Nah, kebetulan di atas lantai 2 ini masih ada kamar kosong. Dan ini adalah ruang tengah. Nah, yang kami fungsikan sebagai RBW adalah kamar yang ada di hadapan kita ini, ya. Inilah RBW bekas kamar ukuran 4x4 menggunakan 12 lembar papan sirip dari batang kelapa. Nah, saudaraku yang saya hormati, banyak yang me-WA saya di channel YouTube bahwa apakah kita bisa serumah dengan RBW. Insya Allah bisa, saudaraku, ya. Posisi kamar ini berada di lantai 2 dan orang tua kami tinggal berada di lantai bawah, ya. Yang penting kita tutup full kamarnya seperti ini. Nah, kita lihat, saudaraku, ini adalah pintu kamar ini kemarin. Nah, ini kami potong 2, ya. Jadi kami potong, yang kita pasang permanen adalah pintu bagian atas seperti ini, dan yang kami sisa adalah pintu bagian bawah. Dan yang paling anehnya lagi, saudaraku, RBW binaan kami ini sama sekali tidak menggunakan ampli, ya. Maaf, sama sekali tidak menggunakan aki, ya. Jadi ketika terjadi mati lampu, maka RBW ini akan ikut mati, ya. Tapi insya Allah kedepannya kami akan memasangkan aki, karena mengingat saat ini mati lampu kadang terjadi setiap hari karena terjadinya pemadaman listrik, saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, RBW binaan kami ini terakhir kami panen bulan lalu sebanyak 183 sarang, ya. Dan kami sisa kemarin sebanyak 86 sarang, ya. Kenapa bisa ada sisa, saudaraku, sebanyak itu? Karena anakan burung walet itu sudah berangsur-angsur dewasa dan sudah mulai membuat sarang. Jadi terkadang kita panen rampas sebanyak 3 kali. Dalam ketiga kalinya itu kita double panen bulan depan, kita panen sarang sisa. Nah, itu disebabkan karena adanya anakan yang kembali ke dalam RBW kita, itu sudah mulai berangsur-angsur dewasa dan mulai membuat sarang. Makanya terkadang pada proses panen rampas yang ketiga itu terkadang ada yang kita sisa. Nah, kebetulan pada proses panen kami bulan lalu, kami sisa sebanyak 86 sarang karena masih ada anakan atau pinyik, ya. Yang sudah ada anakan atau pinyik itu tidak boleh kita panen, saudaraku, ya. Yang bisa kita panen itu adalah telur dan sarang kosong. Apa makna dibalik kita melakukan panen rampas? Kita melakukan panen rampas itu, saudaraku, bukan berarti kita itu serakah, tidak. Tetapi ini adalah trik atau teknik yang kita lakukan agar anakan itu tinggal, ya. Nah, untuk penjelasan lebih mendetailnya tentang
mengapa kita perlu melakukan panen rampas dan jaraknya itu per 4 bulan, silahkan berkunjung ke video kami sebelumnya. Itu ada 2 video yang kami buat tentang sebab kita melakukan panen rampas dan tata cara kita melakukan panen rampas per 4 bulan. Silakan Bapak Ibu mencari dan mendalami video tersebut. Karena kalau saya ulas lagi pada video kali ini akan bisa lebih panjang, karena kita akan menghadapi proses panen sarang sisa sebanyak 86 sarang kemarin yang kita sisa pada bulan lalu. Dan bulan lalu kami panen sebanyak 183 sarang ya. Nah, baik saudaraku, untuk tidak berlama-lama kita masuk ke dalam RBW binaan kita ini dan melaksanakan panen sarang sisa yang kita sisa pada bulan lalu saat kita melaksanakan panen. Nah, baik, kebetulan hari ini saya bersama dengan ipar saya, dan beliau juga adalah mantan anggota Brimob Kelapa II yang saat ini sudah pindah ke polisi umum dan tugasnya di Kabupaten Luwu bersama dengan kami. Nah, karena kalau saya panen sendiri RBW ini saudaraku, maka tidak ada yang membuatkan videonya ya. Nah, seperti ini. Kebetulan hari ini saudaraku saat ini sedang mati lampu, jadi mungkin video ini sedikit lebih jernih karena saudaraku tidak mendengar adanya suara yang keluar dari ampli ya. Paling yang saudaraku dengar nanti adalah suara burung walet asli, karena saat ini sedang terjadi mati lampu. Dan proses mati lampu ini saudaraku mulai jam 8 pagi, terkadang nanti jam 5 sore baru lampunya menyala. Nah, baik, kita masuk dan melihat bagaimana situasi di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, kita lihat saudaraku, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Nah, inilah kehebatan dari parfum andalan kami saudaraku, karena saudaraku melihat saat ini terjadi mati lampu, tapi kenapa burung walet itu cinta di dalam ruang inap? Nah, karena aroma parfum yang kami gunakan saudaraku itu sangat dicintai oleh burung walet. Nah, saudaraku saksikan sendiri saat ini sedang terjadi mati lampu, tapi kenapa burung walet itu masih ramai di dalam ruang inap. Dan kita lihat pada bagian belakang bagaimana burungnya ya. Nah, la haula wala quwata illa billah ya. Masih ada burung di dalam walaupun saat ini sedang terjadi mati lampu ya. Jadi dibiarkan dulu burungnya keluar, baru kita melaksanakan panen sarang sisa yang kita sisa kemarin pada panen 1 bulan yang lalu ya. Mohon maaf situasinya di sini tidak terlalu terang seperti biasa, karena kami hanya menggunakan senter saja untuk penerangan ya. Tapi kita lihat sarangnya, nah modelnya seperti ini. Nah, kita lihat ya, 12 lembar papan sirip dari batang kelapa. Nah, Bapak Ibu mungkin heran ya, kenapa sedang terjadi mati lampu mulai pagi tadi, dan saat ini sudah menunjukkan pukul 2 siang habis sholat Jumat, tapi kenapa burungnya masih banyak di dalam ya. Nah, itu disebabkan karena aroma parfum yang kami gunakan ini sangat dicintai oleh burung walet. Dan saudaraku yang saya hormati, kami menggunakan itu 2 macam parfum. Yang pertama adalah
parfum untuk papan sirip, yang mana parfum untuk papan sirip ini kita kuasi ke papan sirip dicampur dengan putih telur. Setelah itu parfum untuk dinding dan lantai itu kita semprotkan ke dinding dan lantai per 3 bulan kalau kita belum panen, atau per 4 bulan kalau kita sudah melaksanakan panen, ya. Nah, baik saudaraku, untuk mempersingkat waktu karena sekarang sudah masuk jam 2 siang, kita tidak usah menunggu burungnya keluar, kita langsung saja melaksanakan panen, ya. Nah, seperti inilah situasi di dalam ruang inap, ya. RBW 4x4 menggunakan papan sirip dari batang kelapa. Nah, saudaraku yang saya hormati, untuk trik atau teknik panen ini sendiri, ini kita periksa dulu, ya. Kalau ada pinyik, itu kita jangan semprot, ya. Tapi kalau sarangnya sudah kosong, baru kita semprot. Dan ini memang saudaraku rata-rata sarang kosong, karena di bulan lalu kemarin anakan dari sarang ini rata-rata pinyik, ya. Sekarang pas di umur 1 bulan kita masuk melaksanakan panen. Nah, rata-rata sarangnya sudah kosong, ya. Nah, seperti ini. Nanti di penghujung videonya saya akan membahas sedikit tentang bagaimana trik atau teknik kita dalam melaksanakan panen agar populasi di dalam RBW kita itu meningkat secara pesat, ya. Nah, saudaraku melihat sendiri bagaimana keadaan di dalam ruang inap ini, sangat kecil sekali, hanya ukuran 4x4, hanya menggunakan 12 lembar papan sirip dari batang kelapa, modelnya seperti ini, ya. Nah, kita lihat sarangnya sudah rata-rata kosong. Sarang inilah yang kita sisa di panen bulan lalu, ya. Nah, kita fokus dulu dalam panen sarangnya. Nanti setelah panen baru kita membahas sedikit tentang bagaimana trik dan teknik melaksanakan panen agar populasi kita meningkat secara pesat, ya. Saudaraku yang saya hormati, harapan besar kita agar populasi kita itu meningkat pesat, ya, itu ada di anakan, ya, ada di anakan. Kita jangan berharap besar pada burung walet atau indukan milik orang lain. Kenapa? Karena indukan orang lain itu sudah setia dengan tempatnya. Perlu saudaraku ketahui bahwa salah satu sifat atau karakter daripada burung walet itu adalah sangat setia dengan tempatnya. Susah kita mau menggoda indukan orang lain. Salah satu bukti bahwa burung walet itu setia pada dengka panganunna tuh anak-anak itu tak siarkan. Itu punjunju rampejo. Oh, talo na siya rin. Dengan ulun nombok ko tiro. Nah, salah satu bukti saudaraku, burung walet itu sangat setia dengan tempatnya. Saudaraku, pada saat pengecekan pertama, kedua, ketiga, yang kita hitung itu adalah kotorannya, saudaraku. Kenapa langsung bukan sarangnya? Itu tandanya bahwa yang masuk ke dalam RBW kita itu adalah anakan, ya. Kalau indukan yang masuk ke dalam RBW kita dalam pengecekan per 3 bulan, saudaraku, 3 bulan pertama itu yang kita hitung itu sudah sarangnya, ya. Tapi kenapa pada saat pengecekan pertama, kedua, ketiga yang kita hitung adalah kotorannya? Karena yang rata-rata masuk pada RBW baru itu adalah anakan, saudaraku.
bukan indukan. Indukan itu sangat setia dengan tempatnya, ya. Dan modal itulah sampai kita rela mengorbankan uang kita untuk membangun RBW sampai dengan ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran, ya. Modal karena burung walet itu setia. Coba bayangkan saudaraku, ya. Kalau kita ada RBW jumbo, kita sudah panen, kita sudah memelihara RBW kita sampai 8 tahun. Panen kita sudah 8 kilo. Tiba-tiba ada yang membangun RBW di samping kita, ya. Kemudian burung kita semua pergi. Bagaimana perasaan saudaraku, ya? Tapi saudaraku jangan khawatir, karena insya Allah burung walet itu sangat setia dengan tempatnya. Susah orang lain mau mengambil indukan kita, dan susah kita mau mengambil indukan orang lain. Sudah itulah hukumnya. Makanya rata-rata di awal itu RBW kita susah, ya. Paling banyak yang masuk itu dalam RBW baru itu adalah paling banyak 10 pasang. Itu kita sudah sangat bersyukur sekali saudaraku, ya. Kalaupun ada yang pengecekan perdana langsung ada 80 titik, ya, di dalam, anggaplah itu bonus, ya. Karena RBW binaan kami kemarin di pengecekan perdana ada 80 titik, ya. Yang ada di Desa Basiang kemarin ukuran 8 kali 12 itu terdapat 80 titik. Anggaplah itu bonus, ya. Karena sekali lagi burung walet itu sangat setia dengan tempatnya. Makanya kita di pengecekan perdana kita hitung kotorannya dulu, ya. Kenapa sampai umur 9 bulan belum ada sarang? Nah, ini yang akan saya jelaskan kepada saudaraku yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, rata-rata yang masuk pada RBW baru itu adalah anakan yang baru belajar terbang akibat proses panen atau pola panen pada RBW sukses yang tidak mengikuti siklus reproduksi burung walet, ya. Makanya ketika kita melaksanakan pola panen seperti itu, anakan itu jarang ada yang tinggal, ya. Jarang ada yang tinggal. Nah, itulah yang masuk pada RBW baru. Dan burung walet mulai dari anakan sampai bisa membuat sarang itu 9 bulan sampai 1 tahun. Kadang juga ada yang 8 bulan. Seperti itu. Namun kalau sudah 1 kali membuat sarang, kemudian bertelur, mengeram sampai anakannya terbang, maka burung walet itu kita sudah anggap dewasa dan sudah bisa 3 kali dalam setahun bertelur, mengeram sampai anakannya terbang, ya. Itu bisa dilaksanakan per 4 bulan. Makanya yang lama ini sebenarnya saudaraku adalah dari anakan menuju ke dewasa. Seperti itu. Saudaraku yang saya hormati, proses perawatan RBW itu sangat penting kita lakukan. Kenapa? Nah, rumah burung walet itu saudaraku, di dalam itu banyak hama, ya. Burung walet itu juga ada kutu, seperti dengan ayam. Makanya setiap kita masuk, terkadang kita sering menggaruk, terkadang kita merasa gatal, terkadang kita merasa ada yang jalan-jalan di kulit kita. Itu adalah kutu walet. Sama dengan ayam, ya. Ayam terkadang mati sendiri ketika sedang melaksanakan mengeram di kandangnya, kemudian dipenuhi dengan kutu. Sama halnya dengan burung walet saudaraku. Makanya biasa saudaraku melihat burung walet itu ada yang mati tiba-tiba, ya. Ada yang mati di sarang, itu bisa jadi disebabkan oleh kutu. Nah, bagaimana teknik kita dalam melakukan perawatan? Saya sudah sering memperlihatkan kepada saudara-saudaraku semua, para petani walet dimanapun saudara berada.
Nah, tentang bagaimana teknik dan trik kita dalam melaksanakan panen, ya. Saya banyak-banyak menyenter ke atas saudaraku karena saat ini sedang terjadi mati lampu dan ipar saya tidak melihat kalau saya tidak menyenter ke atas, ya. Nah, sambil kita bercerita, saya sudah sering memperlihatkan kepada saudara-saudaraku semua bagaimana trik dan teknik kita dalam merawat RBW. Dan tidak ada satupun RBW di dunia ini, saudaraku, yang kita raih dalam keadaan instan, ya. Saat ini RBW ini sudah berisi kurang lebih 260 sarang, ya. Dan yang kita panen saat ini adalah sarang sisa yang kita sisa bulan lalu, ya. Sebanyak 86 sarang kemarin yang kita sisa, inilah yang masuk kita panen, ya. Silahkan saudaraku melihat video RBW ini dari awal, ya. Dari awal proses perawatan RBW ini, saudaraku saya perlihatkan, kami mulai panen 20 sarang, kemudian 40 sarang, ya. Proses naiknya itu sangat drastis sampai saat ini sudah ada di angka 260 sarang, ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena proses perawatan yang kita lakukan pada RBW. Kenapa perawatan itu penting? Sama halnya dengan padi, saudaraku. Padi kalau kita hanya tanam kemudian kita tinggalkan, maka saya yakin bahwa padi itu akan diserang oleh hama, padi itu akan dipenuhi rumput, ya. Dan pada saat buahnya nanti sudah banyak keluar, itu akan diserang hama. Sama dengan rumah burung walet, saudaraku. Apalagi rumah burung walet ini, kotoran dengan burung waletnya itu satu kamar, ya. Dan sumber hama itu ada di kotoran juga. Bagaimana teknik kita dalam melakukan perawatan pada RBW kita, itu tentu ada aturan-aturannya yang harus kita taati dan kita pedomani. Yang pertama saya tekankan di sini bahwa saudaraku jangan selalu masuk, jangan gonta-ganti SP, ya. Jangan merubah tata ruang secara tiba-tiba, kecuali kalau memang hal itu kita lakukan secara terdesak, akibat kita mengobservasi RBW kita dan tidak standar, ya. Itu boleh. Makanya saya sarankan kepada saudaraku yang saya hormati, pada saat kita sedang mengerjakan RBW, jangan buru-buru di-on-kan sebelum tata ruang, kemudian hal-hal yang prinsip itu sudah kita lakukan, ya. Nah, teknik kami melakukan perawatan pada RBW binaan kami ini simple, saudaraku. Setelah panen kami melakukan penyemprotan racun regen terhadap papan sirip, dinding dan lantai, ya. Racun regen ini, saudaraku, berfungsi untuk membasmi kutu walet, membasmi kecoa, membasmi laba-laba, karena laba-laba itu ketika bersarang di dalam RBW akan mengganggu burung walet yang bermanuver seperti ini, ya. Kemudian hama-hama kayu seperti kalajengking kayu yang biasa muncul di sela-sela kayu, semua itu mati, saudaraku. Nah, setelah kita melakukan penyemprotan racun regen, kemudian kita semprotkan parfum andalan kami, ya. Parfum andalan kami ini dua macam. Yang pertama adalah parfum yang kami kuasi ke papan sirip dicampur dengan putih telur. Itu kami lakukan pada saat sebelum on perdana ataupun RBW rehab. Yang kami rehab itu kami buat alur dulu, kemudian kami kuasi dengan putih telur dicampur dengan parfum andalan kami. Nah, seperti itu, ya.
Kemudian parfum kedua yang kami gunakan adalah parfum dinding dan lantai. Dan silahkan Bapak Ibu melihat video-video kami dari awal. Kami selalunya menggunakan parfum itu, ya. Fungsi parfum ini, saudaraku, sama halnya dengan fungsi suara tiruan yang kita pasang di dalam RBW. Suara tiruan yang kita pasang di dalam RBW itu menipu burung walet agar seakan-akan di dalam RBW kita itu sudah banyak burung yang menginap, sudah banyak koloni yang menginap, ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan parfum, itu kita menipu burung walet seakan-akan bahwa di dalam RBW itu sudah terbentuk koloni besar karena baunya, ya. Nah, makanya saya bilang fungsi parfum itu sama dengan fungsi Twitter, ya. Nah, sama halnya dengan peranan suara atau Twitter. Nah, seperti itu. Makanya proses penggunaan parfum ini wajib kami lakukan pada perawatan RBW binaan kami ataupun RBW rehab yang kami tangani. Itu wajib kami gunakan, saudaraku. Nah, kemudian untuk teknik panen yang tepat agar populasi meningkat secara pesat, saya akan jelaskan garis besarnya. Ya keden talo na tahan wami. Benar, talo baru dah kata. Iya. Atau bisa siya tak napoka. Nah, untuk teknik panen yang tepat, saudaraku, kita bahas dulu mengapa anakan itu tidak tinggal. Nah, anakan itu tidak tinggal, saudaraku, ada banyak faktor, ya. Namun yang faktor yang kami bahas di sini adalah pola masuk pada RBW kita ataupun RBW binaan kita. Ketika saudaraku masuk, ya, makanya saya sarankan itu panen per 4 bulan. Karena kenapa? Kalau saudaraku panen per bulan atau panen per minggu, itu anakannya jarang ada yang tinggal. Makanya RBW sukses itu banyak yang proses panennya menurun. Mengapa? Karena kita panen, proses panen kita itu brutal tanpa memperhitungkan populasi di dalam RBW kita, ya. Makanya biasa saudaraku ada yang menanyakan saya kenapa populasi di dalam RBW saya turun drastis. Nah, silahkan saudaraku simak video ini. Ketika saudaraku masuk, saudaraku akan mendapati dua macam posisi anakan. Yang pertama adalah anakan yang posisinya masih berada di atas sarang. Dan yang kedua adalah anakan yang sudah bergantung di sarang. Anakan yang sudah bergantung di sarang itu adalah anakan yang menunggu masa terbang, tapi belum mahir untuk terbang, belum saatnya untuk terbang, ya. Tapi karena saudara masuk, anakan itu berhamburan keluar. Anakan itu insya Allah tidak akan kembali, saudaraku. Mengapa demikian? Ibaratnya sama halnya dengan anak-anak, ya. Anak-anak belum bisa berjalan, dilepas ke jalan raya, saya yakin bahwa anakan itu akan tertabrak mobil. Nah, tapi kalau anakan yang sudah mahir berjalan kemudian dilepas, minimal bisa menghindar, ya, atau berpindah dari tempatnya. Sama dengan burung walet, saudaraku. Anakan yang bergantung itu adalah anakan yang persiapan terbang, tapi belum saatnya untuk terbang. Tapi karena kita masuk, anakan itu berhamburan, berhamburan keluar, padahal belum mahir terbang, maka itulah yang biasa masuk pada RBW baru, saudaraku. Nah, kalau anakan yang terbang sendiri, saudaraku, anakan itu yang pertama adalah mengelilingi ruang inap kita, kemudian keluar masuk, mulai dari ruang inap sampai ke LMB, masuk lagi, dan hal itu dilakukan biasanya kurang lebih 1 minggu proses adaptasi itu.
Nah, setelah itu anakan kita akan menghilang, ya. Anakan kita akan menghilang. Nah, seperti itu. Nanti datang pada saat maghrib. Makanya saat musim anakan, saudaraku akan melihat LMB kita akan ramai dipenuhi oleh anakan. Dan proses itu hanya berlangsung kurang lebih 1 minggu ramainya anakan itu, ya. Setelah itu anakan akan menghilang, nanti datang pada saat maghrib, ya. Nah, seperti itulah mengapa anakan kita itu tidak ada yang tinggal, karena pola masuk kita yang tidak mengikuti siklus reproduksi burung walet. Kalau Bapak Ibu ingin sukses dalam berbudidaya burung walet, kalau Bapak Ibu ingin mempercepat proses terbentuknya koloni, maka pola panen yang harus dirubah. Biarkan anakan burung walet kita terbang sendiri dulu, baru kita masuk. Nah, apa makna dibalik panen rampas, saudaraku? Kita melaksanakan panen rampas bukan berarti kita serakah, ya. Allah memberikan kita otak untuk kita berpikir bagaimana caranya kita bisa meningkat. Sama halnya dengan telur ayam. Kalau telur ayam semua ditetaskan, saudaraku, maka kita tidak makan telur ayam, ya. Nah, sama halnya dengan burung walet. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan untuk kita itu adalah untuk kemaslahatan kita. Memang sedikit terlihat lebih kejam. Kenapa? Karena telurnya itu kita ambil. Nah, untuk apa, saudaraku? Untuk menyeragamkan proses panen kita berikutnya, ya. Jadi yang ada telur, yang ada sarang kosong, itu kita seragamkan, kita ambil semua untuk menyeragamkan proses panen berikutnya per 4 bulan, ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Burung walet itu, saudaraku, membuat sarang di umur 1 bulan. 1 bulan, ya. Masa 1 bulan dalam membuat sarang. Kemudian bertelur, mengeram sampai anakannya terbang itu 3 bulan 20 hari. Anakan sudah mulai belajar terbang semua. Kita pas 4 bulan agar supaya yang kita dapati di dalam itu adalah telur lagi. Telur itulah yang kita panen. Ya, jadi kita korbankan satu populasi untuk menghidupkan satu generasi atau populasi, ya. Nah, seperti itu prinsip panen kami, ya. Kenapa kami masuk panen lagi sarang sisa, sedangkan bulan lalu kami sudah panen? Karena panen bulan lalu itu sarang sisanya sudah banyak, sudah ada di angka 80-an sarang, ya. Yang kami panen di bulan lalu itu 160 lebih, ya, 180 lebih di bulan lalu. Nah, kalau kita biarkan sarang ini bervariasi, saudaraku, maka proses panen berikutnya di 4 bulan ke depan itu tidak seragam lagi. Makanya di setiap 3 kali panen rampas per 4 bulan itu biasanya kita double masuk lagi 1 bulan, karena sudah mulai ada yang bervariasi. Kenapa bisa, saudaraku? Karena anakan yang tinggal itu sudah berangsur-angsur dewasa dan membuat sarang. Nah, inilah variasinya, saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, saudaraku, jangan menganggap bahwa membina RBW itu mudah, ya. Sulit sekali. Silakan saudaraku melihat RB binaan kami ini dari awal videonya, mulai dari 15 sarang kami panen 20 sarang, cara perawatannya sampai bisa masuk di angka 260 sarang, ya, seperti ini. Nah, itu karena proses perawatan kita yang rutin kita lakukan, ya. Rawat RBW-nya, saudaraku, jangan biarkan RBW-nya tidak terawat. Karena bagaimana mungkin RBW kita akan sukses kalau proses perawatan itu kita abaikan, ya. Memang di awal-awal kita sulit,
Tapi pada saat indukan kita sudah banyak, makanya hasilnya pun tak terbendung. Ya, bayangkan saudaraku perkaliannya. Ya, kalau anakan kita itu rata-rata tinggal. Kita punya indukan 80 ekor. Ya, kemudian 80 ekor ini kita kalikan 3 tahun depan, karena burung walet itu 3 kali bertelur dalam setahun sampai anakannya terbang. Ya, nah semakin banyak indukan kita, maka semakin banyak kita meraih pundi-pundi rupiah dari sarang. Karena sarang ini, saudaraku, tercipta atau terproduksi akibat adanya burung walet yang hendak bertelur, ya. Karena sarang walet ini sama dengan air susu ibu kita, ya. Air susu ibu kita akan keluar otomatis pada saat habis melahirkan. Nah, kalau liur burung walet itu otomatis akan keluar sesaat sebelum burung walet itu akan bertelur, ya. Nah, seperti itu. Jadi liur walet ini tidak selamanya terjadi. Untuk anakan, saudaraku, liur walet ini belum ada, ya. Makanya saudaraku jangan heran di pengecekan perdana, kedua, ketiga belum ada sarang, ya. Karena sarang itu akan keluar akibat dengan adanya burung kita sudah melaksanakan birahi, ya. Jantannya tidak membuat sarang, saudaraku. Yang membuat sarang itu adalah betinanya saja, ya. Saat betina kita sudah mau mengeluarkan telurnya, otomatis air liur itu akan keluar, ya. Nah, seperti itu rahasia di balik burung walet itu sendiri, ya. Nah, nanti burung walet kita melaksanakan birahi, baru keluar air liurnya. Seandainya liur ini tidak mengikuti proses bertelur, ya, pada pengecekan perdana, anakan itu sudah membuat sarang. Tapi kenapa sarangnya belum ada? Nanti berangsur-angsur di umur 9 bulan baru sarang mulai bermunculan. Nah, itu disebabkan karena burung kita sudah mulai memasuki proses birahi, ya. Nah, ketika burung walet kita sudah memasuki proses birahi, akan terjadi proses perkawinan, di mana ciri-ciri burung walet kita ketika sudah masuk birahi itu akan saling mengejar, mengelilingi menara kita, ya, dan mengeluarkan suara saling membalas. Itu adalah proses birahi. Dan pada saat betinanya sudah mulai mengeluarkan telurnya, mau mengeluarkan telurnya, maka otomatis air liurnya akan keluar, saudaraku, ya. Nah, seperti itulah. Makanya di pengecekan perdana, kedua, ketiga, yang kita hitung itu adalah kotorannya saja, ya. Makanya Bapak Ibu jangan heran di pengecekan perdana, kedua, ketiga, kita jarang menemukan sarang. Karena yang masuk rata-rata pada RBW baru itu adalah anakan. Dan itu salah satu bukti, saudaraku, bahwa burung walet itu sangat setia dengan tempatnya. Jadi jangan kita berharap besar menggoda indukan orang lain, ya. Karena tidak ada satupun RBW di dunia ini baru umur 1 tahun langsung meledak sukses, itu tidak ada. Semua berawal dari nol, ya. Saudaraku jangan tertipu melihat video-video yang ada di internet yang memperlihatkan burung langsung banyak, kemudian mempromosikan suara, jangan. Makanya kenapa saya tidak pernah menebar suara, karena suara itu bukan salah satunya penyebab kita mengalami kesuksesan, tetapi lebih ke perawatan. Untuk lebih jelasnya silahkan Bapak Ibu buktikan. Kalau ada RBW di sekitar Bapak Ibu yang sudah sukses, yang sudah panen 5 kilo, silahkan saudara buktikan, minta SP-nya. Kemudian saudara gunakan pada RBW-nya. Tetap akan sama, memulai prosesnya masing-masing seperti kita ini, mulai dari 1 pasang, ya. Makanya saya selalu menyarankan pada subscriber saya, jangan gonta-ganti SP, ya. Burung banyak seperti ini itu tercipta secara alami karena kesetiaan burung walet itu.
melihat RBW kita merasa aman, populasinya aman, maka burung walet itu akan setia tinggal di dalam RBW kita. Bukan faktor SP, ya. Silakan Bapak Ibu buktikan kata-kata saya. Kenapa saya mengalami hal itu? Apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku itu saya sudah alami, ya. Semakin banyak kita menggonta-ganti SP, semakin banyak kita men-setting volume, maka semakin lama proses keberhasilan kita. Kenapa? Saudaraku saat ini misalkan sudah ada burung walet yang menginap 10 pasang di dalam RBW-nya atau 20 pasang karena tidak puas, karena ingin instan, ya. Karena melihat tetangga kita yang sudah umur 10 tahun panen kiloan, akhirnya kita gonta-ganti SP, ya. Kita beli sana sini SP. Akhirnya tidak puas lagi, diganti lagi, tidak puas diganti lagi. Dan ketika kita selalu menggonta-ganti SP, kemudian burung setia kita yang sudah ada 20 pasang ini pergi, maka kita akan memulai lagi dari nol. Dan tidak banyak di antara saudaraku yang mengalami hal yang demikian. Makanya setiap saya menangani RBW saudaraku, kuncinya saya pegang. Kuncinya saya pegang. Saya sendiri yang datang merawat, ya. Kenapa? Karena yang namanya kita manusia sudah mengeluarkan dana banyak, ya. Ingin kita cepat sukses. Kenapa? Karena kita ingin putar lagi uangnya, ya. Mau kemana lagi kita, ya? Akhirnya kita datang melihat LMB kita burung sepi. 2 hari kita datang burung sepi, padahal sorenya ramai. Kita tidak lihat sorenya, siangnya. Pada saat siang kosong, kita tidak datang sorenya. Kita beranggapan bahwa RBW kita masih zong. Akhirnya kita gonta-gonta lagi SP-nya, padahal tanpa kita sadari burung sudah ada menginap di dalam. Kita gonta-ganti, akhirnya burung setia kita itu pergi, kita memulai lagi dari nol. Dan sudah ada beberapa RBW yang saya tangani dengan masalah yang demikian, saudaraku, ya. Sudah panen 20 sarang, tiba-tiba zong. Saya tanyakan, itu, ya, menggonta-ganti SP, tidak tenang, ya. Makanya kalau saya menangani RBW itu kuncinya saya pegang. Saya yang datang rawat, didampingi oleh pemilik gedung, agar supaya proses adaptasi itu berjalan dengan lancar, saudaraku, ya. Nah, seperti itulah prinsip kerja RBW. Jadi kita menangani RBW itu ada aturan-aturannya. Tidak boleh kita sembarang. Tidak ada yang instan dalam berbudidaya burung walet, saudaraku. Yang instan itu adalah Indomie. Kita taruh na tapajuyan. Kita sini poka. Yang instan itu adalah Indomie. Kenapa? Indomie itu ketika mau dimakan cukup disiram. 5 menit langsung dimakan. Kalau RBW itu tidak ada yang instan, saudaraku. Prosesnya panjang, ya. Makanya pahami dulu budidaya burung walet sebelum saudara terjun dalam budidaya burung walet. Kita jangan terjun buta-buta, ya. Sama halnya kita mau menanam padi, kita mesti tahu dulu ilmu padi itu seperti apa. Sama halnya dengan RBW, ya. Kita mau terjun dalam budidaya burung walet, kita harus kuasai ilmunya dulu, baru kita terjun. Kenapa? Kalau kita sudah berjalan di pertengahan, ya, ibaratkan kita berjalan di pertengahan, kemudian kita salah dalam melakukan sesuatu, perawatan mungkin. Tiba-tiba burung yang sudah setia itu pergi, kita mulai lagi dari nol. Dan belum tentu kita mencapai kesuksesan yang sama di umur yang sama. Pegang kata-kata saya, saudaraku. Makanya kita cara merawat RBW itu mulai nol sampai sukses, kita harus paham, ya, kita harus pahami. Kita jangan mengerjakan RBW itu secara buta-buta, karena akan merugikan diri kita sendiri. Dan sudah banyak RBW itu, saudaraku,
dibuat dari bekas rumah kembali ke rumah. Kenapa? Karena RBW-nya zong, ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang saya hormati, pelajari dulu tekniknya, baru kita terjun dalam berbudidaya burung walet. Ini hanya RBW 4x4, saudaraku. Bagaimana dengan RBW saudaraku yang 8x12 ketika sukses? Ya, bagaimana saudaraku bisa panen 15 kilo ke atas? Ya, ini hanya ukuran 4x4. Kalau kita mampu mempertahankan anakan di dalam RBW kita, ya, insya Allah RBW itu hasilnya besar. Yang penting kita paham aturan-aturan dalam melakukan perawatan RBW, ya. Kita jangan sepelekan berbudidaya burung walet, ya. Karena salah kita dalam melangkah, maka akan membuat RBW kita zong kembali, ya. Kesetiaan burung walet itu akan pudar ketika meninggalkan RBW kita dalam jangka lama. Jadi hati-hati, ya. Hati-hati dalam melakukan perawatan. Kita lakukan perawatan itu dengan mencontoh orang yang sudah biasa melakukan perawatan. Insya Allah kita akan sukses, ya. Nah, seperti itu. Cukup sederhana kita merawat RBW, hanya bermodalkan racun regen. Kemudian kami itu biasanya menggunakan parfum untuk menjaga aroma habitat di dalam RBW binaan kami atau RBW kami, ya. Dan insya Allah nanti pada saat kami merawat RBW ini akan kami perlihatkan kembali untuk menambah keyakinan saudara-saudaraku tentang bagaimana merawat RBW itu dengan baik. Nah, ini adalah sarang sisa kemarin, saudaraku, yang kita sisa bulan lalu. Nah, sarang ini bervariasi, saudaraku, karena anakan itu sudah mulai berangsur-angsur dewasa, sehingga tidak seragam dengan induknya membuat sarang. Nah, seperti itu. Nah, yang kita sisa satu-satu seperti ini, itu ada pinyik. Itu sudah tidak ada masalah, karena jumlahnya sisa beberapa saja, saudaraku, ya. Berbeda pada panen bulan lalu, memang sarangnya itu sekitar 80-an. 86 sarang yang kita hitung bulan lalu, ya. Nanti kita hitung lagi berapa sarang yang kita panen saat ini, ya. Ini adalah sarang sisa kita panen bulan lalu, saudaraku, ya. Nah, kita lihat, ya, kotorannya seperti ini. Nah, kotorannya di bawah, ya, ini sudah numpuk seperti pasir, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat, ya. Nanti ini insya Allah pada saat proses pengisian baskom, mudah-mudahan kami sempat untuk membersihkan kotorannya. Kalau tidak, ya kami isi baskom saja, kemudian kita semprot racun regen. Yang penting hama semua mati, ya, kutu walet mati, dan tercipta aroma habitat di dalam RBW binaan kami ini. Nah, seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang sudah memesan parfum dari kami, sebelum digunakan, tolong dikonfirmasi dulu ke saya, biar saudaraku yang sudah memesan parfumnya tidak salah dalam mengaplikasikannya, ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah masuk dalam angka 180 pasang botol parfum kami, sudah kami kirim ke wilayah seluruh Indonesia bagi Bapak Ibu yang memesan parfumnya, ya. Dan silahkan Bapak Ibu buktikan sendiri bagaimana parfum kami itu berfungsi untuk mensukseskan RBW Bapak Ibu, ya. Dan itu hanyalah alat, ya. Tetapi kesuksesan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya.
Parfum itu adalah alat dan kita tetap harus berserah diri kepada Allah. Ketika Bapak Ibu ingin sukses, jangan menduakan Allah. Itu kuncinya, ya. Ketika Bapak Ibu ingin sukses, jangan menduakan Allah. Karena semua makhluk, termasuk burung walet ini, tunduk kepada Sang Penciptanya, ya. Terkadang karena mungkin kita sudah berpengalaman dalam berbudidaya burung walet sehingga kita menyepelekan hak-hak Allah terhadap kita. Kemudian Allah coba kita untuk mempersulit kita dalam berbudidaya burung walet, ya, karena semua itu ada di genggaman Allah. Terkadang hal sulit bisa berubah menjadi mudah ketika Allah berkehendak, ya. Jadi saran saya, jangan sekali-kali menduakan Allah dalam semua pekerjaan, ya. Cukup kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada perbuatan kita yang lain kecuali bersedekah dan berbuat baik, ya. Cukup kita menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita menduakan Allah, ya. Karena saudara harus tahu bahwa musyrik itu atau menduakan Allah adalah salah satu dosa yang tidak terampuni. Nah, silahkan Bapak Ibu melihat, ya. Sarang ini bersih lagi, ya. Bersih lagi seperti ini. Bersih, tidak ada yang kami sisa, ya. Tidak ada yang kami sisa dari sini. Tidak ada yang kami sisa kecuali hanya beberapa saja, hanya 3 biji, ya, seperti ini di atas. Ini di atas karena ada anakan, ya. Kita panen habis, ya. Insya Allah 4 bulan ke depan kita akan bertemu lagi pada proses panen berikutnya untuk memberi bukti kepada saudara-saudaraku bahwa dengan kita merawat rumah burung walet kita, insya Allah kita akan sukses. Walaupun RBW sekecil ini bisa sukses kalau kita rawat dengan baik, ya. Nah, kita menuju ke belakang karena di belakang ini juga ada sarang sisa, ya. Sarang yang kita sisa kemarin, ya. Seperti ini. Nah, kita lihat, ya, di kain ini juga ada burung walet yang membuat sarang dan kita lihat, ya, di atas ada sarang yang kita sisa di panen lalu, ya. Nah, kita lihat sarangnya, ya. Nah, nanti ini kita akan habisi kembali. Kemudian kita akan melakukan, ya, perawatan. Nanti kita akan menghitung berapa sarang yang kita sisa, ya. Nah, seperti itu. Tujuannya adalah agar kita mengetahui perkembangan RB binaan kita ini, ya, seperti itu. Dulu itu apa ya? Oh, dipilah kori.
palingan dulu. Pacingnya mutain nanti maka kamba maru. Apa tangga ya? Nah, kita lanjut panen di bagian belakang saudaraku ya. Nah, seperti ini. Nah, aturannya kita periksa dulu, kalau tidak ada pinyik langsung pamitan mungkin kita ini malu lisu. Nah, ayo namu kita sompro ika bantu.
Kita lihat ya, di belakang ini bersih. Nah, baik saudaraku ya, ini sarang dari belakang, ini sarang dari depan, dan kita melihat ya, bersih lagi papan sirip kita dari sarang ya. Nah, di bagian belakang ini tidak ada yang kita sisa karena memang sarang ini adalah sarang sisa kita di bulan lalu yang masih ada pinyiknya, itu kita tidak ambil ya. Nah, kita lihat sarang bagian papan sirip bagian depan bersih ya, bersih. Kita panen sarangnya, kita panen rampas ya, kecuali yang ada anakan atau pinyik, itu sekitar ada 4 sarang yang kita sisa. 1, 2, 3, ada 4 ya di sana. Selebihnya habis ya, kita panen habis. Karena yang kita panen ini adalah sarang sisa yang kita sisa bulan lalu sebanyak 186 ya sarang yang kita sisa kemarin. Dan 183 sarang yang kita panen bulan lalu ya. Nah, kita lihat kosong ya, kosong. Kosong ya, kosong. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di 4 bulan ke depan saat proses panen di RBW ini akan kami lakukan kembali ya. Dan mari kita menghitung sarangnya di bawah ya. Namun kita ambil dulu sarang yang apa namanya, tali enepal.
Nah, baik saudaraku, kita turun dan menghitung ada berapa sarang lagi yang kita panen ya. Nah, kita melihat ya, ini sarang yang kita sisa kemarin di bagian depan dan sarang yang kita sisa di bagian belakang ya. Nah, kita akan menghitung lagi berapa jumlah sarang yang kita panen ya. Nah, baik saudaraku, kita mulai menghitung sarang sisa yang kita sisa dalam panen bulan lalu ya. Nah, di bulan lalu itu kita panen 100 berapa itu bulan lalu? 179 sarang kita panen bulan lalu dan kita sisa 86 ya. Nah, sarang yang kita sisa 86 itu inilah yang kita panen bulan ini. Jadi hanya 1 bulan jaraknya kita masuk lagi melaksanakan proses panen ya. Nah, baik, kita mulai menghitung sarangnya. Kebetulan saat ini mati lampu ya, jadi kita hanya menggunakan senter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, tapan lela ko pamit 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130 ya, 131, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165. Saudaraku yang saya hormati, la haula wala quwata illa billah. Jadi harapan kita sebenarnya tadi hanya
86 sesuai dengan sarang yang kita sisa bulan lalu. Namun alhamdulillah berkat izin Allah sarang ini bertambah ya, dalam kurun waktu 1 bulan bertambah jadi 165 ya. Nah, harapan kita hanya panen 86 sesuai dengan sarang yang kita sisa bulan lalu. Tapi saat ini kita panen sarang berjumlah 165 ya. Berarti 86 165 dikurang 86 sama dengan 79 sarang yang bertambah dalam kurun waktu 1 bulan ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, tetap rawat terus RBW-nya, karena tidak ada RBW sukses itu tanpa perawatan. Tidak ada yang mudah dalam berbudidaya burung walet, tapi kalau kita sudah tahu rahasianya, kita sudah tahu tata cara melakukan perawatan terhadap RBW, insya Allah akan sukses. Ini hanya RBW bekas kamar ukuran 4x4, menggunakan 12 lembar papan sirip batang kelapa. Bagaimana dengan RBW Bapak Ibu yang RBW jumbo 5x17 setinggi 4 lantai yang kami tangani di desa Buntu Karya saat ini ya. Bagaimana dengan RBW 8x12, bagaimana dengan RBW 5x17 ya. Kalau kita rutin melakukan perawatan dengan benar, insya Allah akan membawa kesuksesan ya. Intinya kita harus tahu bagaimana teknik panen yang tepat agar anakan tinggal sehingga populasi itu meningkat. Kemudian Bapak Ibu yang sudah menggunakan parfum kami, dan bagi Bapak Ibu yang sudah memesan parfum kami, sebelum dilakukan pengaplikasian silakan menghubungi kami dulu, baru diaplikasikan di RBW-nya. Karena kedua parfum kami, yaitu parfum papan sirip dan parfum untuk dinding dan lantai, itu ada aturan penggunaannya ya. Dan alhamdulillah parfum kami ini sudah 100 pasang lebih yang kami edarkan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan rawat terus RBW-nya, karena kalau kita sukses kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.